Shalom, selamat datang di Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, GKO Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan warta jemaat sepekan. Pada ibadah umum Minggu Pentakosta 7, Minggu 23 Juli 2023 pukul 6.00 dilayani oleh hambanya Pendeta Ardiani Diah Kristanti SSI Theo, Ketua 2 Sinode. Pada ibadah umum Minggu Pentakosta 7, Minggu 23 Juli 2023 pukul 9.00 dilayani oleh hambanya Pendeta E.H. Sibarani STH, Ketua 1 Sinode. Ibadah sekolah minggu dilayani Minggu 23 Juli 2023 pukul 7.30 di GKO Depok 1. Persiapan pengasuh sekolah minggu dilayani Minggu 23 Juli 2023 setelah ibadah pukul 9.00. Workshop pengasuh sekolah minggu diadakan Minggu 23 Juli 2023 pukul 13.00. Diharapkan kehadiran seluruh pengasuh sekolah minggu. Ibadah Remtar dilayani Minggu 23 Juli 2023 pukul 7.30 di GKO Depok 1, lantai 2. Persiapan Remtar dilaksanakan Jumat 28 Juli 2023 pukul 20.00 di gereja. Komisi Pemuda mengadakan Chit Chat in Christ pada Minggu 23 Juli 2023 pukul 16.00 di gereja. Latihan paduan suara Komisi PW diadakan Minggu 23 Juli 2023 pukul 11.00 di gereja. Ibadah Komisi Wanita PGIS akan dilaksanakan pada Kamis 27 Juli 2023 pukul 16.00 di GKMI Bukit Hermon. Berangkat bersama-sama dari gereja pukul 15.00. Kegiatan senam pagi akan dilaksanakan Sabtu 29 Juli 2023 pukul 7.00 di halaman samping gereja. Ibadah Komisi Lansia PGIS Depok akan dilayani pada Jumat 28 Juli 2023 pukul 10.00 di gedung GPIB Shalom Depok. Doa puasa akan dilaksanakan Sabtu 29 Juli 2023 pukul 6.00 hingga 18.00. Persekutuan doa akhiri puasa diadakan pukul 17.00 di gereja. Ibadah rumah tangga akan dilaksanakan pada Rabu 26 Juli 2023 pukul 19.00 di gereja. Akan dilaksanakan peneguhan sidi bagi saudara Roy Pandopotan pada Minggu 6 Agustus 2023 pada ibadah pukul 9.00 di gereja. Telah dibuka pendaftaran kelas katekisasi periode 2023-2024. Pendaftaran dapat dilakukan melalui sekretariat gereja. Telah kembali ke pangkuan Bapa di surga pada Selasa 18 Juli 2023 pukul 10.00 WITA, Ibu Susana Lameki, ibu dari Bapak Sakarias Damamain. Majelis dan jemaat turut berduka cita. Tuhan Yesus memberikan penghiburan dan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun pada 23 hingga 29 Juli 2023. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dan persepuluhan pada hari ini dapat diberikan melalui kotak persembahan di gereja atau transfer QR Code atau transfer melalui rekening operasional gereja melalui Bank BNI. Dapatkan informasi sepekan secara lengkap melalui warta jemaat digital yang dibagikan melalui WhatsApp. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang di Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, GKO Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan warta jemaat sepekan. Pada ibadah umum Minggu Pentakosta 7, Minggu 23 Juli 2023 pukul 6.00 dilayani oleh hambanya Pendeta Ardiani Diah Kristanti SSI Theo, Ketua 2 Sinode. Pada ibadah umum Minggu Pentakosta 7, Minggu 23 Juli 2023 pukul 9.00 dilayani oleh hambanya Pendeta E.H. Sibarani STH, Ketua 1 Sinode.
Ibadah sekolah minggu dilayani Minggu 23 Juli 2023 pukul 7.30 di GKO Depok 1. Persiapan pengasuh sekolah minggu dilayani Minggu 23 Juli 2023 setelah ibadah pukul 9.00. Workshop pengasuh sekolah minggu diadakan Minggu 23 Juli 2023 pukul 13.00. Diharapkan kehadiran seluruh pengasuh sekolah minggu. Ibadah Remtar dilayani Minggu 23 Juli 2023 pukul 7.30 di GKO Depok 1, lantai 2. Persiapan Remtar dilaksanakan Jumat 28 Juli 2023 pukul 20.00 di gereja. Komisi Pemuda mengadakan Chit Chat in Christ pada Minggu 23 Juli 2023 pukul 16.00 di gereja. Latihan paduan suara Komisi PW diadakan Minggu 23 Juli 2023 pukul 11.00 di gereja. Ibadah Komisi Wanita PGIS akan dilaksanakan pada Kamis 27 Juli 2023 pukul 16.00 di GKMI Bukit Hermon. Berangkat bersama-sama dari gereja pukul 15.00. Kegiatan senam pagi akan dilaksanakan Sabtu 29 Juli 2023 pukul 7.00 di halaman samping gereja. Ibadah Komisi Lansia PGIS Depok akan dilayani pada Jumat 28 Juli 2023 pukul 10.00 di gedung GPIB Shalom Depok. Doa puasa akan dilaksanakan Sabtu 29 Juli 2023 pukul 6.00 hingga 18.00. Persekutuan doa akhiri puasa diadakan pukul 17.00 di gereja. Ibadah rumah tangga akan dilaksanakan pada Rabu 26 Juli 2023 pukul 19.00 di gereja. Akan dilaksanakan peneguhan CD bagi saudara Roy Pandopotan pada Minggu 6 Agustus 2023 pada ibadah pukul 9.00 di gereja. Telah dibuka pendaftaran kelas katekisasi periode 2023-2024. Pendaftaran dapat dilakukan melalui sekretariat gereja. Telah kembali ke pangkuan Bapa di surga pada Selasa 18 Juli 2023 pukul 10.00 WITA, Ibu Susana Lameki, Ibu dari Bapak Sakarias Damamain. Majelis dan jemaat turut berduka cita. Tuhan Yesus memberikan penghiburan dan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun pada 23 hingga 29 Juli 2023. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dan persepuluhan pada hari ini dapat diberikan melalui kotak persembahan di gereja atau transfer QR Code atau transfer melalui rekening operasional gereja melalui Bank BNI. Dapatkan informasi sepekan secara lengkap melalui Warta Jemaat Digital yang dibagikan melalui Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Ibadah minggu pagi ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta E.H. Sibarani STH sebagai Ketua Satu Sinode, dan tema ibadah minggu ini adalah Jangan Pernah Ada Yang Lain, diambil dari Yesaya 44 ayat 1 sampai 8. Teduhkanlah hatimu, tenangkanlah pikiranmu, dan arahkanlah dirimu bagi Allah yang perkasa, tatkala engkau memasuki hadirat-Nya yang kudus. Jemaat bersaat teduh sejenak.
Marilah kita bangkit dan berdiri dan menyambut firman Tuhan. Kita bernyanyi bersama dari Kidung Keesaan 11, bait 1 sampai 2. Bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita habiskan ibadah kita pagi hari ini dengan berkata dalam hati kita masing-masing bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Saudara-saudara, mendasari kebaktian kita pada hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis di dalam Keluaran pasal 20 ayat 3 demikian. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Aku hendak mengagungkan Allahku dan Rajaku, dan memuliakan namanya untuk selamanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah saudara sekalian, dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati, kita mengaku bersama-sama akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu, seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham, kepudaran pengharapan, pementingan diri, kami mengaku kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidakjelasan dalam kesaksian, kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami.
Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera. Bebaskan kami dari dosa-dosa dan baharulah hidup kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Berita pengampunan dosa bagi kita pada minggu ini. Roma pasal 6 ayat 14 berkata, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Di atas janji Tuhan itu, saya selaku hamba Yesus Kristus memberitakan bahwa pengampunan dosa sudah berlaku demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bagi saudara dan saya dan setiap saudara-saudara yang dengan sungguh-sungguh menyesal, mengaku kepada Allah, dan bertobat dari semua dosanya. Amin. Oh Allahku, jenguklah diriku, ujilah hati dan pikiranku. Aku telah berdosa dan cemar. Sucikan dan jadikanku benar. Oh Roh Kudus, bangkitkan jiwaku. Mari berkarya dalam hidupku. Firman-Mu lah tumpuan yang teguh, dan ku dambakan rahmat-Mu penuh. Hidup baru, saya jemput Bapak Ibu Saudara-saudara yang bisa bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mendengarkan, merenungkan, dan melakukan petunjuk hidup baru, sebagaimana yang tertulis di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-8 demikian firman-Nya. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Amin. Kasihani kami ya Tuhan. Persilakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk masuk kepada pemberitaan firman. Kita naikkan pujian NKB 119, bait 1 dan bait yang ketiga. Nyanyikan lagi bagiku
bersatu dalam doa, mohon pertolongan Tuhan untuk kita mendengar firman-Nya. Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, Bapa di dalam Tuhan Yesus yang kami sembah dan tinggikan, Juru Selamat yang hidup. Syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Hari ini, saat ini, Tuhan izinkan kami bersekutu, menaikkan pujian, hormat, dan pujian nyanyian kepada Tuhan. Pimpinan kuasa Roh Kudus menghantar kami boleh ada berada di tempat pemujaan-Mu saat ini, untuk kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan. Pengurapan-Mu boleh terjadi sehingga kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan oleh hamba-Mu hari ini, bagian dari kehidupan kami, mengingatkan kami di dalam menjalani kehidupan ke depan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Urapi hamba-Mu dengan segala kuasa-Mu. Kami siap untuk mendengarkan sabda Tuhan. Berfirmanlah kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Tuhan menyertai kamu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal yang ke-44 pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Bagi saudara dan Bapak Ibu yang bisa berdiri, mari kita bangkit berdiri. Kita membaca kebenaran firman Tuhan ini bersaut-sautan. Saya akan bacakan setiap ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara membacakan setiap ayat genap. Demikian kebenaran firman Tuhan, Yesaya pasal 44 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Tetapi sekarang dengarlah, hai Yakub, hambaku, dan hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan dan yang menolong engkau. Janganlah takut, hai hambaku Yakub, dan hai Yesyurun yang telah kupilih. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Yang satu akan berkata, aku kepunyaan Tuhan. Yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub, dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya kepunyaan Tuhan dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya, biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang, apa yang akan tiba? Biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada kukenal.
Demikian saudara-saudara sabda kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam kehidupannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Persilakan duduk. Salam Bapak Ibu Saudara-saudara. Puji Tuhan, saya bertemu bagi Bapak Ibu dengan penuh harapan kita semua dalam keadaan sehat, damai sejahtera. Amin. Saudara-saudara, kalau kita baca ulang perikop hari ini dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8, tidak ada lagi hal-hal yang membuat mereka yang mengimani firman ini kehidupan yang tanpa penuh sukacita. Tidak lagi ada kehidupan setiap orang yang mengimani firman ini, kehidupan yang penuh dengan tantangan dan rintangan. Karena Tuhan memberikan suatu janji yang luar biasa. Bukan hanya untuk aku, bukan hanya untuk istriku, suamiku, bukan hanya untuk anak-anakku, tetapi juga anak cucu-cucuku akan selalu mendapat perhatian dari Allah. Kalau saudara dan saya diperhatikan oleh Tuhan, itu masih ada pergumulan. Bagaimana kalau enggak perhatikan anak saya? Masih pergumulan. Bagaimana kalau tidak diperhatikan cucu saya? Masih pergumulan. Tapi Tuhan berjanji pada hari ini, bukan hanya kamu, hai suami, hai istri yang kuperhatikan, anakmu pun kuperhatikan, cucumu pun kuperhatikan. Luar biasa, amin. Inilah yang disampaikan oleh Tuhan kepada umat pilihannya. Siapakah umat pilihannya? Termasuk saya dan saudara, umat Israel. Kalau sudah pilihan, berarti itu sudah merupakan sesuatu produk yang sangat berharga. Sesuatu yang sangat nilainya tidak bisa diukur. Karena sudah pilihan. Bapak Ibu, itu istri pilihan enggak? Suami itu pilihan enggak? Anak-anak itu pilihan? Orang tua pilihan? Semua pilihan, berarti yang terbaik, yang termahal dalam diri kita. Jadi kalau tidak pilihan, masa bodoh, nggak peduli. Ya toh? Tapi kalau sudah pilihan, diperhatikan, dielus-elus, disayang. Ya enggak? Sama dengan ibarat barang, perunggu, perak, emas, mana yang lebih diperhatikan? Ya emasnya dong, kan? Datang lagi intan, permata, mana yang paling mahal? Itu yang selalu diperhatikan karena sudah dipilih, nilainya, harganya luar biasa. Saudaraku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, umat pilihan Allah bangsa Israel itu umat yang sangat berharga di mata Tuhan. Lalu ketika bangsa itu ada berada di dalam suasana yang cenderung jatuh ke dalam dosa, sebelum
dibuang ke pembuangan di Babel, Allah membebaskan pilihannya dari tanah perbudakan di Mesir. Setelah keluar dari sana, belum sampai ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, apa yang terjadi? Menyembah Tuhan, tetapi juga menyembah Allah lain. Hidup di dalam firman, tapi juga hidup di dalam kedagingan. Bersorak-sorai memuji memuliakan Allah yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, tetapi juga bermain-main dengan kepuasan hal-hal yang duniawi. Maka disebut tema hari ini, jangan ada yang lain. Kan itu temanya ya, jangan ada yang lain. Ungkapan tema hari ini mengingatkan kepada kita saudara-saudara, hukum yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Itu perintah yang pertama yang diberikan oleh Allah kepada umat pilihannya, termasuk kepada saudara dan saya. Ada pilihan yang lain? Ada yang lain enggak? Selain yang di samping? Hati-hati loh. Ya kan? Apalagi yang muda-muda, hati-hati. Jangan sampai ada yang lain. Karena orang yang memiliki hal yang lain berarti dia mendua hati. Orang yang mendua hati itu adalah orang yang bimbang, orang yang ragu, orang yang tidak taat, orang yang tidak setia. Dan melakukan sesuatu pun tidak fokus karena sudah mendua hati. Ada dia di sini, dipandang yang satu, dipandang hatinya, pikirannya ke yang satu. Ya kan? Makanya kadang-kadang kenapa bengong? Apa sih yang kamu pikirkan? Kan begitu toh. Kalau udah bengong begini, apa sih yang kamu pikirkan? Jangan-jangan yang lain. Kan begitu candanya. Ya kan? Jadi orang yang bimbang, orang yang ragu tidak berani melangkah. Mundur tidak berani. Dia stagnan terus. Makanya orang bengong. Karena dikatakan di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-8 bahwa apa? Tidak pernah ada ketenangan hati bagi setiap orang yang mendua hati. Tidak ada. Sekalipun banyak uangnya, banyak duitnya, tabanasnya dan lain sebagainya, kalau sudah mendua hati nggak bakal tenang. Itu kata firman di dalam nas hidup baru tadi. Orang yang mendua hati, hatinya tidak akan tenang. Ada yang mendua hati? Enggak kan? Aman-aman ya. Puji Tuhan. Ya kan? Puji Tuhan kan? Maka dikatakan orang yang mendua hati itu adalah ada dua hal, baik secara jasmani ada. Jangan dibilang nggak ada, hanya di GKO Depok nggak ada ya. Itu namanya perjidahan jasmani yang tidak ada dalam diri kita di dalam GKO ini. Tapi perjinahan rohani, ya saya nggak tahu. Ya kan, saya nggak tahu ini. Mudah-mudahan nggak ada, harapan saya gitu. Coba dulu kalau begitu begini. Ada bawa dompet? Ikat pinggang? Di tas? Atau masih ada di lemari? Di pintu, atas pintu?
Masih ada kekuatan alami, kekuatan duniawi, katanya supaya jangan datang pencuri ke rumah. Ya kan? Supaya jangan ada orang jahat kepada saya. Coba dulu lihat. Jadi bapak-bapak sekali-sekali dibuka dompetnya ibu, tapi jangan diambil uangnya. Ibu-ibu boleh dibuka dompetnya bapak, tapi jangan diambil uangnya. Jangan-jangan ada di situ bungkusan yang kecil gitu loh. Bungkusan kecil itu yang ya dibungkus dengan kain putih apa segala itu. Ya kan? Atau yang masih di atas pintu. Taplak kuda ya. Siapa? Apa namanya itu? Kadang-kadang dibuat itu benda mati untuk mengusir benda hidup, enggak mungkin. Ya kan? Betul enggak itu? Enggak bisa. Masa benda mati bisa mengusir benda hidup? Enggak mungkin setan mengusir setan, enggak ada tuh. Justru berteman. Ya kan? Justru berteman. Kalau ada mau setan datang, jangan dari situ, kamu dari sini aja, aku ada di sini di atas pintu rumah ini supaya kita sama-sama. Kan gitu tuh. Ya namanya itu setan. Nah, saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, sekalipun bangsa pilihannya itu seperti itu kehidupannya yang cenderung jatuh ke dalam mendua hati, ketika ada berada di dalam pembuangan di Babel, yang menyembah berhala, yang menyembah dewa, Allah tutup mata enggak? Allah memberi perhatian? Iya, yes. Karena sudah menjadi umat pilihannya, enggak bisa dirubah umat pilihan itu. Sekali dipilih terus menerus ia akan dikasihi dan dicintai. Lah, kalau dicintai dikasihi pilihannya, kenapa sampai kepada pembuangan umat pilihannya kalau begitu? Orang yang disayang itu harus dihajar kalau berbuat salah. Orang yang disayang itu, orang pilihan itu kalau berbuat kesalahan harus dididik. Bapak Ibu sayang sama anak? Ada yang nakal enggak? Ada? Kalau ada yang nakal, pasti diarahkan, kan? Dipukul, diomelin. Itu menjadi pendidikan. Demikian juga kepada bangsa Israel. Aku akan berikan pendidikan kepada kamu karena engkau adalah orang yang mendua hati. Kamu akan merasakan bagaimana kamu ada berada di dalam pembuangan. Kamu menderita di situ secara fisik, tapi aku akan mengasihi engkau dan memanggil engkau dan menyelamatkan engkau. Itu khotbah minggu lalu. Allah menyelamatkan. Nah, saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, dengan kondisi seperti itu Allah tidak pernah berdiam diri bagi saudara dan saya. Berada di dalam kehidupan yang penuh dengan tantangan dan penuh rintangan dalam perjalanan kehidupan ini, percayalah Allah ada. Dan dia siap memberikan pertolongan karena dia adalah gunung batuku yang melindungi aku di setiap saat waktu. Hanya memang ada sesuatu diminta. Kembalilah kepadaku, bertobatlah. Aku membuka pintu rahmatku untuk memberikan pengampunan kepada kamu dikala kamu menyesali perbuatanmu itu dan tidak melakukan lagi. Karena di balik pengakuan, di balik penyesalan pasti ada hidup penuh dengan sukacita. Lalu saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan pada hari ini ada 4 hal yang perlu kita renungkan bersama-sama.
bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang esa. Bahwa Allah yang kita sembah itu Allah Tritunggal. Yang satu antara Bapa dan Anak dan Roh Kudus yang tidak bisa dipisahkan, sama-sama kekal, abadi. Allah yang esa, Allah Yakub, Allah Israel, dan Allah Ishak. Allah saudara sama, satu, tiada dua. Makanya jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, saudara-saudara, ada 4 hal yang perlu kita renungkan bersama-sama dari perikop ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 dari Yesaya pasal 44. Pertama, umat pilihannya, umat kesayangannya yang berbuat dosa masih dapat menerima anugerah rahmat pengampunan. Saudara dan saya sebagai umat pilihan Allah yang sangat berharga di hadapannya, masih ada kesempatan bagi saudara dan saya untuk menerima anugerah rahmat pengampunan itu. Tapi dengan ikuti dengan apa tadi? Pengakuan. Barang siapa yang mengaku dengan jujur dan tulus di hadapan Allah atas perbuatannya yang keliru di hadapan Allah, maka dia akan mendapat pengampunan. Masih ada perbuatan yang salah, dosa yang belum diampuni kepada Tuhan, yang minta ampun kepada Tuhan? Coba jangan sampai nanti kita bawa lagi pulang. Tadi sudah mengampuni di hadapan Allah. Makanya saya nggak begitu suka sejak dulu itu. Saya nggak begitu senang melihat anggota jemaat yang separuh ibadahnya. Tahu nggak separuh ibadah? Seolah-olah hanya berkat yang terakhir itu yang paling penting. Dia masuk gereja, benar saya tanya. Saya 3 bulan di Bali. Banyak hal yang perlu diperbaiki. Saya tanya, Bapak tadi ikut minta pengampunan enggak? Ikut Pak, karena saya dari awal. Bapak Ibu, enggak Pak, berarti dosanya masih ada toh. Karena tidak mengakui tadi, lalu tidak ada pengampunan. Terus bagaimana Pak? Nanti di rumah mengaku dosa ya, secara pribadi. Jadi ada anggota jemaat yang datang setelah pengakuan dosa. Itu ibadah separuh enggak? Lengkap enggak? Sempurna nggak ibadahnya? Wah. Yang sempurna bagaimana? Mulai dari awal sampai akhir. Diawali dan diakhiri. Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir itu Allah kita. Dan penyembahan kita pun harus demikian. Jadi mulai besok beri perhatian, maka kuduskanlah hari perhentian Tuhan, berarti peribadatan mulai dari awal sampai akhir peribadatan itu. Karena tata ibadah itu adalah merupakan bagian daripada pengajaran firman Allah. Yang kedua, bahwa Allah yang kita sembah, Allah Tuhan yang perkasa, tidak tertandingi oleh apapun dan tidak terbatasi oleh siapapun. Sanggup melindungi umatnya, pilihannya. Maka sekalipun saudara dan saya menghadapi rintangan dalam perjalanan kehidupan ini, ada tantangan di dalam perjalanan kehidupan ini, jangan takut dan gentar. Kenapa? Karena tidak akan mungkin saudara dan saya mampu menghadapi itu. Karena saudara dan saya adalah manusia yang lemah. Tetapi Allah memberikan janjinya, aku adalah yang berkuasa, maha kuasa untuk melakukan segala sesuatu. Maka tidak ada yang menandingi saya, kata Allah Yakub, Allah Ishak, dan Allah Israel, Yesus Kristus. Nggak ada yang bisa mengimbangi aku, nggak
ada bisa menandingi aku. Aku berkuasa untuk menaklukkan segala sesuatu. Bagi saudara dan saya yang hidup di dalam pergumulan sebagai anak-anak Tuhan, percaya Yesus berjanji, aku akan menolong engkau. Jangan takut dan gentar. Berarti perjalanan hidup kita aman dong. Aman. Karena bersama dengan Tuhan. Bahagia dong. Bahagia. Nyaman dong, tentram dong. Nyaman, tentram bersama dengan Tuhan. Maka bawalah Yesus di dalam perjalanan hidupmu kemanapun engkau pergi. Dimanapun engkau berada. Jangan tinggalkan Tuhan. Roh Allah ada dalam diri kita untuk menguasai kita. Allah sudah memberikan kuasanya kepada kita melalui pencurahan Roh Kudus. Jangan singkirkan itu. Tanamkan di dalam hati kita. Maka saudara di mana berada, kemana melangkah, apapun yang saudara lakukan, pasti Tuhan akan menyertainya. Jangan ragu, jangan gentar. Apa yang terjadi tahun 2024, gak usah ragu, gak usah gentar. Tuhan akan memberikan yang terbaik. Yang ketiga, bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah dan Tuhan yang membebaskan umatnya dari perbudakan, dari penderitaan di Mesir. Bahkan ketika ada berada di dalam pembuangan, dia memanggil, datanglah kepadaku, aku akan memberikan keselamatan kepadamu. Artinya apa? Gak pernah penderitaan itu dibiarkan oleh Tuhan kepada kita kalau kita tidak mampu untuk menghadapinya. Dikala saudara dan saya tidak mampu, Allah mengambil alih. Allah mengambil alih. Itu iman kita. Karena Tuhan tidak membiarkan pergumulan itu engkau hadapi kalau engkau tidak mampu. Karena itu apa yang sedang kita hadapi pergumulan karena Tuhan berkata engkau mampu menghadapinya. Kalau tidak, aku akan ambil alih. Percayakanlah dirimu kepada aku. Nah saudara-saudara, ada pembebasan dari penderitaan itu seperti bangsa Israel. Umat pilihan Allah, pembebasan Allah yang memberikan pembebasan itu kepada saudara dan saya. Di dalam perjalanan kehidupan kita ke depan penuh dengan penderitaan, penuh dengan tantangan. Saya nggak tahu apa yang terjadi hari esok, saya nggak terjadi tahun 2024, tapi saya percaya Tuhan akan menyertai dan memberikan yang nyaman, tentram. Karena dia adalah Allah yang perkasa. Tidak ada yang menandingi dia. Maka serahkanlah kepada. Makanya datanglah kepadaku hai kamu yang berletih, lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yang keempat, Allah yang kita sembah, Allah yang kita muliakan adalah Allah yang sungguh-sungguh telah menetapkan, telah memilih kita. Dia telah memanggil kita dari kegelapan masuk ke dalam terang Allah. Dia akan menolong kita di setiap menghadapi masalah hidup, tantangan hidup. Dia telah menetapkan, telah memilih kita. Dia telah memanggil kita dari kegelapan masuk ke dalam terang Allah. Kau sudah kupilih menjadi umat kesayanganku, kepunyaan Allah. Untuk apa? Untuk memberitakan kabar baik, perbuatan yang besar dari Allah. Karena engkau sudah saya panggil dari kegelapan masuk ke dalam terang Allah. Maka disebut kita itu menjadi garam dan terang dunia. Bagaimana kita membuktikan diri kita menjadi orang yang sungguh-sungguh dipanggil dan ditetapkan oleh Allah menjadi terang dan garam? Jadilah saksi yang hidup. Perkatakanlah firman itu di setiap kita berucap. Tunjukkanlah kebenaran firman Allah itu di dalam kita bersikap. Pancarkanlah
kasih itu, pancarkanlah terang itu, pancarkanlah garam itu, firman itu di dalam seluruh eksistensi hidup kita. Di mana? Di mana saja, kapan saja. Itu keempat hal ini saudara-saudara harus kita miliki sebagai orang pilihan Allah. Keempat hal ini perlu kita imani dalam kehidupan kita, bukan cukup untuk kita dengarkan, tapi kita renungkan, kita hayati sehingga kita perlakukan dalam kehidupan dan kita bagikan kepada orang lain. Maka saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, janji Tuhan kepada saudara dan saya akan tetap tergenapi. Apa janji Tuhan? Tidak hanya keselamatan yang diberikan oleh Tuhan kepada saudara memiliki hidup yang kekal, tidak. Tapi dikatakan, aku akan mendatangkan air kepada mereka yang haus. Aku akan memberikan kepada mereka gandum yang lapar. Dan bukan hanya kepada kamu, tapi kepada keturunanmu, berarti seluruh kehidupan, perjalanan kehidupan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Seluruh kehidupan keluarga-keluarga Kristen. Seluruh kehidupan yang percaya kepada Yesus yang satu-satunya Allah Juru Selamat pasti akan mendapat sukacita, dan jangan kamu ragu dan bimbang untuk itu. Mari imani Dia dalam seluruh kehidupan. Maka saudara pun, saya, apapun keadaan kita saat ini, saya gak tahu keadaan Bapak dan Ibu apa, bagaimana. Tapi apapun itu, apapun keadaan kita saat ini, marilah kita senantiasa menghidupi panggilan Allah dalam diri kita. Jadilah garam dan terang dunia, dan jadilah saksi Kristus. Siapa yang kita saksikan? Yang Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Itulah Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus Tuhan. Saudara-saudara kita yang sudah diubahkan oleh Kristus, diubahkan oleh Allah yang penuh kasih, diubahkan oleh Allah yang setia, sekalipun saudara dan saya tidak setia. Diubahkan di dalam pertolongan bahwa Dia batu, gunung batu kita, yang selalu melindungi dalam perjalanan kehidupan kita. Diubahkan yang satu-satunya, orang yang satu-satunya peduli terhadap saudara dan saya. Istri peduli kepada suami, suami peduli kepada istri, orang tua kepada anak-anak, anak-anak kepada orang tua. Melebihi itu kepedulian Allah kepada saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Maka jangan pernah ada yang lain di dalam dirimu. Hanya cukup satu. Siapa Dia? Yang kukasihi, yang kucintai, pendampingku, dan Yesus Kristus penolongku. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari kita responi kebenaran firman Tuhan dengan menyanyi, Kaulah ya Tuhan surya hidupku. Kaulah ya Tuhan surya hidupku, asal Kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenang, di hadirat-Mu jiwaku tenang.
untuk bangkit berdiri. Sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam satu persekutuan dengan segala jemaat dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Persilahkan untuk duduk kembali. Mari kita masuk dalam doa syafaat kita berdoa. Terpujilah Bapa yang mengingatkan kami umat tebusan Tuhan pilihan Allah, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang memberikan kepada kami pengampunan dikala kami menyadari perbuatan kami yang salah di hadapan-Mu, yang memberikan kepada kami perlindungan, pertolongan di saat kami menghadapi tantangan dan rintangan melebihi kekuatan dan kemampuan kami, yang mengingatkan kami telah Tuhan panggil, tetapkan menjadi umat pilihan-Mu. Kau panggil dari kegelapan masuk ke dalam terang Allah, agar kami dapat menjalankan tugas tanggung jawab kami selaku murid Yesus, pengikut Yesus, memancarkan terang dan garam Allah lewat kehidupan keseharian kami, lewat ucapan mulut kami, lewat tindakan perbuatan kami, seluruh eksistensi hidup kami, kapan dan di mana saja, karena kami akan mendapat janji Tuhan, bukan hanya kami, tetapi seisi rumah tangga kami dan anggota-anggota keluarga pengikut Kristus, anak dan cucu, akan memberikan selain keselamatan yang abadi, tetapi kehidupan keseharian pun Tuhan memenuhinya. Terima kasih ya Bapa, memiliki Allah yang Esa, Allah Yakub, Allah Israel, dan Allah Ishak yang kami sembah dan kami muliakan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Roh Kudus mengingatkan dan menolong kami untuk itu. Bapa di surga, hamba menyerahkan kepada Tuhan keluarga seluruh jemaat Tuhan di tempat ini, baik yang hadir saat ini beribadah pun yang sudah hadir tadi pagi, pun yang tidak bisa hadir karena sesuatu hal yang menghalangi mereka. Tuhan ada bersama dengan mereka. Keluarga-keluarga jemaat Tuhan di dalam pergumulan doa-doa kami serahkan kepadamu Bapak Junansi, Panangian Sidaputar, keluarga Bapak Joko Susilo, keluarga Bapak Sanjaya Sitepu, keluarga Bapak Theodorus Jonathan Mandi, keluarga Bapak Tumpal Pardomuan Hendrianto, keluarga Bapak Patrick Ebert David Senduk, keluarga Bapak Jeffrey Aldri Pieter, keluarga Bapak Marhadin Gultom, keluarga Bapak Penatua Rudi Ramelan, keluarga Ibu Dorce Irene Pati. Tuhan, Kau melihat dari tahta ketinggianmu dalam perjalanan kehidupan keluarga ini. Mereka adalah umat pilihan-Mu yang telah Engkau tetapkan dan Tuhan pilih
menjadi bagian daripada seluruh janji-janji Tuhan. Kami serahkan keluarga-keluarga ini ke tangan Allah dengan segala perjalanan kehidupan keluarga pribadi, dengan segala tantangan dan rintangan yang sedang dihadapi. Kami hanya pertaruhkan mereka ke tangan-Mu ya Tuhan. Seisi rumah tangga, suami, istri, anak, bahkan cucu mungkin yang bersama-sama dengan mereka. Tolong Bapa, Engkau menyatakan kepedulian-Mu. Pelihara kesehatan mereka, cukupkan kebutuhan mereka seturut kehendak Bapa di surga. Bapa di surga, kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang sedang mencari pekerjaan, yang sudah menyelesaikan studinya. Tunjukkan yang terbaik bagi mereka Bapa. Berikan kepada mereka kesabaran yang menanti cara Tuhan untuk memberi tempat pekerjaan itu. Mereka menyerahkan seutuhnya kepada Tuhan dengan segala usaha mereka. Biarlah selalu melibatkan Tuhan di dalamnya. Anak-anak kami yang sudah berumur yang belum mendapatkan pasangan hidup, Tuhan Yesus Kristus, tolong anak-anak kami ini. Beri pasangan hidup yang seturut kehendak-Mu, yang sepadan, yang selalu nama Yesus yang dipermuliakan. Saatnya Tuhan akan menunjukkan itu kepada mereka. Berikan kepada mereka hati terbuka untuk mau menerima pasangan hidup, sehingga mereka boleh Tuhan pertemukan hati, kemauan, kerinduan anak-anak kami yang sudah berumur, yang belum berjumpa atau belum Tuhan pertemukan dengan jodoh mereka. Kami serahkan kepada Tuhan. Bapa di surga, keluarga yang mendambakan keturunan, bahkan ibu kekasih kami yang sedang mengandung, Tuhan, Engkau mempersatukan mereka menjadi suami istri di dalam pernikahan kudus. Namun mereka belum mendapatkan anugerah rahmat daripada Tuhan melalui keturunan itu. Tuhan berkati setiap kandungan ibu kekasih kami yang merindukan akan keturunan. Kandungan dari ibu kekasih kami yang menanti kelahiran seorang bayi, kami mohon kepada Tuhan berkati janin di dalam kandungan mereka, kesehatan dan pertumbuhannya. Dan saatnya pada saat persalinan tiba, Tuhan ada berkarya di dalamnya, sehingga persalinan yang akan dijalani setiap ibu kekasih kami yang sedang mengandung boleh berjalan seturut kehendak-Mu. Bapa di dalam Tuhan Yesus, kami menyerahkan kepada Tuhan acara peneguhan sidi bagi saudara kekasih kami Roy Pandabotan yang dilangsungkan pada tanggal 6 Agustus. Tuhan memberkati. Kami menyerahkan kepada Tuhan bangsa dan negara kami, pemilihan umum yang akan dilangsungkan pada tahun yang akan datang. Politik masa sekarang ini sungguh memanas, tapi kami percaya bahwa Tuhan yang memiliki bangsa dan negara ini akan memimpin pemimpin bangsa negara ini, dari mulai presiden, wakil presiden, para menteri, bahkan sampai kepada pemerintah setempat di Kota Madia, kabupaten dan kecamatan, khususnya saat ini Kota Depok kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau menjauhkan segala maksud-maksud yang menghancurkan kesatuan dan persatuan bangsa negara kami. Engkau yang menetapkan di antara mereka yang mencalonkan menjadi
presiden wakil presiden periode yang akan datang, yang menghargai perbedaan di tengah-tengah bangsa dan negara kami, yang mempertahankan NKRI, yang mempertahankan Pancasila Undang-Undang Dasar 45, sehingga keutuhan dan kesatuan bangsa ini dari Sabang sampai Merauke nampak dan saling menghormati satu sama lain. Kami serahkan ini seutuhnya hanya kepada Bapa di dalam nama Yesus. Bapa di surga, kami menyerahkan kepada Tuhan pergumulan-pergumulan yang sedang terjadi bagi anak-anak Tuhan. Mereka berjuang di dalam penderitaan sakit yang sedang mereka alami. Kami serahkan kepada Tuhan jemaat Tuhan yang sedang sakit dan juga di dalam pemulihan sakit penyakit mereka, Ibu Lemina Turnip Sihaloho, Ibu Josina Mairuhu, Ibu Nopi Alex, Ibu Juliana Siu, Ibu Magdalena Dadiara, Bapak Christopel Tumpani, Bapak Sugito, Bapak Hari Laisina, Bapak Teddy Sianturi, Bapak Weni Hari Nusi. Tuhan, di dalam mereka menjalani perjalanan hidup yang penuh dengan penderitaan sakit penyakit ini, Yesus selalu ada bersama dengan mereka dan Engkau selalu menjadi tumpuan harapan yang luar biasa, sehingga apa yang mereka lakukan, apa yang mereka usahakan dalam pengobatan, Tuhan memberkati. Berkati anggota keluarga yang terus memberi pendampingan, juga pelayanan kepada mereka. Jangan biarkan mereka Bapa berada di dalam penderitaan itu, tapi Engkau yang selalu menetapkan, memanggil mereka seperti bangsa Israel yang Engkau panggil dari penderitaan yang ada di pembuangan. Demikian juga Engkau memanggil mereka dan Engkau menyembuhkan sakit penyakit yang sedang mereka alami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber segala kesembuhan, kami berdoa kepadamu. Bapa di dalam Tuhan Yesus, syukur kami panjatkan kehadirat kekudusan-Mu, di mana Tuhan selalu memberikan yang terbaik dalam perjalanan kehidupan anak-anak Tuhan yang boleh menikmati tambah umur 1 tahun. Ibu Aisyah Rifai, Ibu Juliar Magdalena Jega, Ibu Hera Selianti Mose, Saudari Cahyani Puji Utami, Ibu Margareta Suci Sudarmi, Saudari Elin Liamita Malau, Bapak Ragil Dani Sukoco, Saudara Wisnu Andarto. Terima kasih Bapa di surga atas pertolongan dan kepedulian, perhatian dan perlindungan penyertaan-Mu dalam perjalanan kehidupan mereka, sehingga mereka boleh merasakan kasih karunia Allah yang luar biasa tambah umur 1 tahun. Berkati di setiap langkah kehidupan mereka. Bapa di surga, kami menyerahkan kepada Tuhan suku Rawas. Biarlah suku ini senantiasa Engkau juga perhatikan ya Bapa. Di dalam perjalanan kehidupan suku ini, bahkan secara bermasyarakat, Tuhan memberkati. Di dalam kehidupan kerohanian, Tuhan berkati. Jadikanlah Bapa tempat ini menjadi tempat di mana Kristus Yesus yang dipermuliakan dan ditinggikan, sehingga mereka mengenal bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Mereka yang sedang berada di dalam kehidupan yang morak-marik, mereka yang sungguh-sungguh ada berada di dalam penderitaan karena keterbatasan, kami mohon kepadamu, Kau yang menciptakan mereka, Kau juga yang memberi perhatian mereka. Biarlah Engkau memakai orang-orang yang Tuhan menyatakan kasih-Mu kepada mereka. Terpujilah Bapa.
Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, perkenankan hamba-Mu menyerahkan seluruh majelis jemaat Tuhan, penatua, pengurus-pengurus kategorial non-kategorial, guru-guru sekolah minggu, koster yang terlibat dalam pelayanan, juga bersama dengan Gembala Sidang, Pendeta Irene Tetelepta. Tuhan Yesus memberkati kehidupan keluarga mereka, istri, suami, anak, orang tua, yang sungguh mendukung mereka menjadi satu di dalam pelayanan, satu di dalam kasih, saling menopang satu sama lain. Terima kasih. Terpujilah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus, sumber segala-galanya, kami sudah berdoa. Tuhan sempurnakan doa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan segala daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan persembahan kita, sambil mengingat kata Alkitab dalam 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sementara kita bernyanyi dari Kidung Jemaat, Kidung Keesaan 469, bait 1 sampai 2, Tuhan Pencipta semesta. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia.
bangkit berdiri mengucap syukur dalam doa yang kita ucapkan bersama-sama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu dari umat yang telah Tuhan selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini menjadi suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Saudara-saudara jemaat, kita mengakhiri ibadah kita. Pulanglah dengan damai sejahtera Kristus. Dan lakukanlah firman Tuhan yang saudara telah dengar. Kita naikkan pujian Kidung Keesahan Paras 48 bait 1 dan bait 2, bagi Yesus kuserahkan. Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya yang kupuji Dialah. Arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya, sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Pada Dia ku terpaut, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Persilakan untuk bersaat teduh sejenak. Selamat menikmati berkat Tuhan selama 1 minggu ke depan dan Tuhan Yesus memberkati.